Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya, mahasiswa Fakultas Teknik Unisma Bekasi, dan siapapun yang menonton video ini. Saya doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat meskipun di tengah kondisi pandemi seperti ini. Senang sekali kita bisa bersua kembali meskipun melalui dunia maya atau melalui YouTube. Pada video kali ini kita akan membahas masih berkenaan dengan Microsoft Office. Kali ini kita akan membahas tentang PowerPoint. Setelah sebelumnya kita sudah sampai atau sudah menuntaskan pembahasan tentang Microsoft Word. Silahkan bagi teman-teman yang belum nonton ya, silahkan tonton materi tentang Microsoft Word. Di sana ada beberapa pelajaran ya tentang TOC, TOF, bibliografi, nomor halaman dan lain sebagainya. Yang dimaksudkan adalah untuk penyusunan laporan skripsi atau tugas akhir dengan baik. Baik, sebelum kita akan mempraktekkan membuat slide PowerPoint, ada 3 aspek penting yang perlu kita perhatikan saat membuat slide PowerPoint. Apa saja itu? Yang pertama adalah kejelasan tulisan. Aspek kejelasan tulisan atau font. Nah, kejelasan atau tulisan ini bisa menjadi aspek yang utama dari yang utama. Jadi pastikan slide yang kita buat harus dapat dibaca dengan jelas oleh seluruh audien yang hadir pada presentasi kita, dari sudut manapun ya, dan dari baris manapun. Seberapa banyak audien, sebesar apapun ruangannya, pastikan bahwa seluruh audien itu bisa membaca dengan jelas tulisan yang terdapat di slide PowerPoint kita. Oleh karena itu ada 2 hal, ada 2 kriteria juga yang perlu kita perhatikan agar mencapai atau agar mendapatkan aspek kejelasan tulisan ini, yaitu yang pertama ukuran font. Jadi pastikan ukuran font atau ukuran tulisan itu harus cukup jelas dibaca oleh seluruh audien yang hadir pada presentasi kita. Yang kedua, warna font dan background harus kontras. Ini juga jelas bahwa font dan background ketika tidak kontras, maka yang terjadi adalah audien jadi samar, tidak terlalu jelas membaca tulisan yang kita buat. Nah, karena itu warna font dan background harus kontras. Jika fontnya itu hitam, maka tentu backgroundnya adalah putih, kuning, masih masuk. Atau sebaliknya, jika fontnya itu putih, maka backgroundnya harus hitam, biru tua misalkan, atau merah tua, masih masuk. Nah, itulah 2 aspek atau 2 hal yang tentunya harus kita perhatikan untuk mendapatkan kejelasan tulisan. Lalu kemudian aspek yang kedua apa? Aspek yang kedua adalah tidak monoton, alias PowerPoint yang kita buat harus menarik. Ya, namun ini adalah aspek yang kedua ya. Jika aspek yang pertama sudah kita dapatkan. Ya, supaya audien itu merasa tertarik atau tidak bosan, maka aspek yang kedua ini hendaknya harus diperhatikan. Bagaimana untuk mendapatkan aspek yang kedua ini, slide yang tidak monoton dan menarik? Maka yang perlu diperhatikan adalah yang pertama animasi ya. Jadi perlu kita tambahkan animasi agar PowerPoint kita ini terasa hidup ya, tidak mati. Yang kedua, hyperlink ya. Kita juga perlu menambahkan hyperlink agar kita bisa mengklik ya, kemudian kita bisa alihkan ya, kita menuju ke slide yang lain yang tentunya masih relevan. Kemudian yang berikutnya, perbanyak gambar ya, karena PowerPoint itu akan
lebih menarik jika terdapat gambar-gambar yang relevan dibandingkan dengan tulisan-tulisan yang banyak. Kemudian yang berikutnya juga video, jika perlu kita perlu tambahkan video yang relevan yang mendukung ya dari slide yang kita buat. Kemudian aspek yang ketiga adalah durasi waktu dan tipe PowerPoint. Ini juga hendaknya perlu kita perhatikan bahwa kita harus tahu sebelumnya berapa waktu yang disediakan oleh panitia atau berapa waktu yang diberikan kepada kita ketika kita hendak presentasi. Ketika kita tahu waktunya, maka kita bisa memutuskan kita akan menggunakan PowerPoint yang tipe mana, direct atau indirect. Direct itu maksudnya yang langsung. Kita tidak perlu membuat hyperlink yang cukup banyak ya, sehingga kita hanya perlu mengklik next aja. Jadi kita hanya langsung aja ya, slide 1, slide 2, slide 3 dan seterusnya gitu hingga sampai slide terakhir. Adapun indirect itu adalah tidak langsung. Jadi kita memperbanyak hyperlink sehingga ketika ada font gitu ya, ada font atau gambar yang kita linkkan, kita hyperlinkkan, maka ketika kita klik gambar tersebut, kita klik tulisan tersebut, maka akan kita alihkan menuju ke slide atau tulisan atau gambar yang dimaksud gitu ya. Nah, ini tentu berkenaan dengan waktu, maka wajib diperhatikan durasi waktu juga tipe PowerPoint yang hendak kita pilih. Nah, itulah 3 aspek penting yang perlu diperhatikan agar PowerPoint kita itu hidup ya, jelas dibaca oleh seluruh audiens yang hadir pada saat presentasi kita. Dan tentu harapannya adalah seluruh slide yang kita buat, yang sudah kita persiapkan bisa tersampaikan semua karena sudah kita perhitungan waktu ya, lamanya waktu dan lamanya presentasi yang kita lakukan. Baik, langsung saja kita akan mempraktekkan cara membuat slide PowerPoint yang simple ya, namun tetap memenuhi atau memperhatikan ketiga aspek penting ini. Oke, saya akan menuju ke slide yang pertama. Nah, umumnya untuk slide yang pertama adalah berisi cover ya. Jadi setiap PowerPoint itu ada covernya di depan ya. Tentu di sini ada beberapa aspek yang perlu ada ya. Yang pertama adalah disampaikan di mana ya. Contohnya acaranya pada acara apa, ini harus dituliskan. Kalau disampaikan pada sidang tugas akhir ya perlu dituliskan sidang tugas akhir di prodi mana gitu kan. Terus kemudian kalau sidang tugas akhir itu kan berarti artinya dia melaporkan riset atau penelitian yang kita lakukan. Oleh karena itu perlu kita tambahkan judul dari penelitian yang kita lakukan. Dan yang tidak kalah penting adalah tentu nama Anda, nama kita, berikut NPM-nya. Identitasnya kita perlu sampaikan di sini. Nah, ini adalah 3 aspek yang perlu ada di cover. Kemudian yang perlu kita harus ketahui dan kita ingat bahwa PowerPoint itu adalah definisinya adalah PowerPoint. Dari 2 kata PowerPoint, artinya kekuatan poin-poin. Berarti di PowerPoint itu hendaknya kita menghindari tulisan-tulisan yang cukup banyak, paragraf-paragraf ya, yang cukup banyak sehingga itu terkesan ketika kita presentasi itu kita terkesan membaca. Seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya kalau yang namanya PowerPoint itu berarti kita cukup menampilkan poin per poin. Sebagaimana kita tahu kalau segala sesuatu kalau ditampilkan poin per poin itu berarti seperti angka-angka, seperti numbering ya. Jadi ditampilkan hanya poin-poin aja. Jadi kata kunci, kemudian beberapa kalimat yang itu penting dan seterusnya. Dan kita tidak selalu harus menggunakan numbering ya. Misalkan nomor 1 ini, nomor 2, nggak selalu begitu. Banyak di PowerPoint itu diberikan fasilitas untuk membuat poin-poin penting ya, poin-poin yang bisa kita sajikan
dengan bentuk-bentuk yang lebih menarik. Di antaranya seperti ini ya. Jadi ketika kita menyampaikan laporan tugas akhir kan terdapat seperti ini, ada pendahuluan. Isinya pendahuluan apa saja, latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan, dan seterusnya. Nah, karena itu kita bisa buat seperti ini menggunakan insert ya, smart art. Nah, ini di smart art ini banyak disediakan ya fasilitas untuk membuat poin-poin dengan bentuk-bentuk, dengan gambar-gambar yang sangat beragam. Kita bisa memilih yang mana yang sesuai dengan yang kita inginkan ya. Saya pilih yang seperti itu, adalah yang seperti ini ya. Nah, tinggal kita klik aja, nanti muncul seperti ini, tinggal kita tuliskan teksnya seperti ini, pendahuluan ya, pendahuluan dan seterusnya tuh. Nanti setelah jadi ya, misalkan kita ingin warnanya nggak merah semua ya, tinggal kita ganti yang warna-warni seperti ini, boleh ya, warna-warni seperti ini boleh. Kemudian kita ingin buat seperti ada efek 3 dimensi ya, boleh seperti ini, ada 3 dimensinya ya. Oke, saya delete seperti itu. Silahkan berkreasi bagi teman-teman ya, bisa dicoba smart art-nya seperti apa. Oke, kemudian yang kedua juga sama, ini ada seperti ini ya. Ini juga kita buat dengan cara yang sama tadi, smart art ya. Kemudian kita tambahkan teksnya. Oke. Kemudian latar belakang ya, kita bisa lihat. Nah, di sini tidak perlu ditampilkan latar belakang itu tulisan yang banyak sekali ya, berparagraf-paragraf, nggak perlu. Kita cukup tuliskan kata kunci saja. Atau kalau tidak cukup satu kata kunci, misalkan satu kata beberapa kalimat boleh, tapi jangan panjang lebar seperti itu. Dan bisa kita tambahkan gambar yang relevan, yang membantu kita ketika kita nanti akan menjelaskan latar belakang ini kepada atau di hadapan pembimbing dan dosen penguji, atau di hadapan teman-teman ya, peserta atau siapapun yang melihat presentasi kita ya. Tambahkan kata kunci sehingga kita bisa menjelaskan ini dengan lancar. Ini seperti ini, poin-poin lah yang dimaksud yang seperti ini. Nah, adapun rumusan masalah bisa kita tampilkan semuanya. Rumusan masalah yang kita buat di laporan tinggal kita copy, tidak apa-apa. Nah, ini kan memang merupakan poin-poin penting ya, yang tidak bisa mungkin kita hanya ambil satu kata aja kan, nggak bisa. Kita bisa tampilkan semuanya, tidak masalah seperti ini ya. Rumusan masalah 1, 2 dan seterusnya. Begitu juga tujuan penelitian juga kita bisa tampilkan seluruhnya, karena inilah yang nanti kita akan sampaikan ya. Kemudian pembatasan masalah ya, juga bisa kita copy paste dari laporan yang kita buat, karena ini merupakan seluruh kata kunci yang kita berikan di laporan skripsi kita atau tugas akhir kita. Begitu seterusnya. Nah, hal-hal yang ingin saya sampaikan adalah ada beberapa hal yang akan membuat PowerPoint kita ini tidak monoton alias harus menarik ya. Di antaranya kita bisa mencoba ya menu-menu yang disediakan oleh PowerPoint ini. Contohnya misalkan desain ya. Kalau insert saya kira teman-teman sudah pernah mencoba ya, hampir mirip dengan Word di Word. Sekarang kita coba desain. Desain ini umumnya adalah tentang background ini atau template ya. Teman-teman bisa pilih background atau template yang disediakan oleh PowerPoint ini ya. Silahkan dipilih teman-teman yang disukai mana, kemudian tinggal kita klik misalkan salah satu di antara itu. Kemudian selain itu transisi itu adalah perpindahan antara satu slide dengan slide yang lain.
Jadi antara satu dengan slide yang ini seperti apa perpindahannya. Nah, ini sudah saya tambahkan perpindahannya adalah pakai fade. Nah, ini ada banyak jenis transisi yang disediakan oleh PowerPoint. Teman-teman bisa memilih yang mana ya, sesuai dengan yang disukai. Namun saya sarankan pilihlah transisi yang tidak terlalu lebay, tidak terlalu norak ya. Ya, saya cenderung lebih suka yang fade ini ya. Hanya seperti berkedip saja ya, seperti berkedip saja. Namun efeknya terbaca atau efeknya terlihat ya, meskipun simpel seperti itu. Oke ya, itu jadi jenis transisi pada setiap slide. Dan ini bisa kita buat variasi ya, artinya satu slide dengan slide yang lain itu bisa berbeda-beda. Tinggal kita, misalkan kita ini ke sini pindah, tinggal kita di sininya ya, tinggal kita pilih aja, klik fade gitu kan. Kalau kita ingin terapkan ke semua ya tinggal kita klik Ctrl A gitu kan. Ini kepilih semua kalau ada ke blok kuning seperti ini kan cuman ke blok 2 nih, hanya 2 aja. Tapi kalau kita Ctrl A semua berarti nanti transisinya misalkan kita klik seperti ini nanti akan seperti itu semua. Contohnya ya, misalkan saya klik, misalkan saya ingin seperti ini, dissolve, kayak ada pecahan-pecahan gitu, maka nanti transisinya akan seperti itu semua dari satu slide ke slide yang lain ya kan. Nah seperti itu kan. Nah seperti itu. Tapi jika kita ingin per slide aja ya, satu slide dengan slide yang lain beda, kita klik aja ini, kita klik slide ini, kita ingin pilih yang ini misalkan cover misalkan. Nah seperti itu, maka akan ditampilkan seperti itu. Nah itu kan. Kemudian kita geser ke kanan lagi, animasi. Nah ini animasi ini adalah sebuah animasi yang bisa kita tambahkan pada setiap teks atau setiap tulisan, setiap huruf, setiap kalimat yang terdapat di slide kita ya. Contohnya seperti ini nih, mana yang ada tulisannya. Nah ini sudah ada angka-angka, ini berarti artinya ada animasinya. Jadi ketika kita klik ini, kemudian kita pilih animasi, kita tinggal pilih aja animasi apa yang ingin kita tambahkan. Nah, sehingga ketika kita klik view ya, screen, maka ditampilkan secara per poin. Nah, jadi nggak langsung dimunculkan semua, akan tetapi dia ditampilkan secara poin per poin. Hal ini dimaksudkan supaya audiens itu mengikuti apa yang kita presentasikan. Jadi nggak langsung ditampilkan semua gitu kan, sehingga audiens nanti sudah membaca duluan, tapi kita jelaskan ya sesuai poin per poin gitu. Ini animasi ya, seperti itu. Nah, adapun yang lain-lain nanti untuk on click-nya segala macam teman-teman bisa dicoba aja. Jadi artinya on click itu seperti apa? Artinya kita klik dulu baru kemudian dia akan bergerak. Tapi kalau misalkan ada with previews, berarti misalkan with previews berarti dia akan bergerak sendirinya. Nah, dia akan bergerak tanpa melalui proses klik gitu ya. Nah, saya kembalikan ke on click aja. Itu animasi teman-teman ya. Kemudian efeknya juga bisa kita ganti, misalkan dari mana ke mana. Misalkan kan yang ini kan efeknya dari mana ke mana, dari bawah kan. Bisa kita ganti misalkan efeknya dari mana gitu kan. Kalau misalkan ini saya ganti ya, blend in misalkan. Nah, efeknya bisa kita ganti misalkan dari bawah, dari kiri misalkan. Nah, maka akan ditampilkan dari kiri ke kanan gitu kan. Seperti itu yang dimaksud dengan animasi. Ya.
Kemudian untuk menambahkan video dan sebagainya simpel saja, insert video audio, simpel saja. Klik videonya, ambil dari mana, from filenya tinggal masukin ya. Terus hyperlink. Apa yang dimaksud hyperlink? Hyperlink itu seperti ini. Nah, ini kan kalau kita arahkan kursor kita ke sini, maka kursornya ini akan berbentuk tangan. Di situ menunjukkan bahwa di situ terdapat hyperlink yang jika kita klik di latar belakang maka akan mengarah ke, akan dibawa ke slide latar belakang. Kemudian ketika kita ingin klik tujuan penelitian, maka akan diarahkan ke slide tujuan penelitian. Nah, seperti ini. Kita bisa kembali ke menu nih. Di sini di bawah di sini ada menu kan? Klik menu maka akan dikembalikan ke menu ini, alias daftar isi kalau di Word itu kan. Nah, bagaimana cara membuat hyperlink seperti di atas, seperti ini? Ya simple, tinggal kita klik aja di sini. Ya, bisa di tulisannya, bisa di kotaknya. Kemudian kita klik kanan, terus ini apa namanya, edit hyperlink. Kalau ini kan sudah ada hyperlinknya, berarti kalau belum ada nanti muncul hyperlink. Gitu. Begitu juga yang lain. Saya berikan contoh ya. Nah, ini kelihatannya ini nggak ada nih. Klik kanan, hyperlink. Nah, ini kan ada nih hyperlink. Terus tinggal diarahkan kemana. Jika kita ingin ke slide yang lain, maka kita klik aja place in this document. Nah, kita arahkan ke slide yang mana. Bahkan hyperlink ini bisa kita arahkan ke file yang lain. Kita bisa buka file misalkan Microsoft Excel, bisa buka Microsoft Word, kita bisa hyperlinkkan ke situ. Jadi ketika kita misalkan klik ini, pendahuluan ini, langsung kita akan terbuka misalkan Microsoft Word bisa ya, dengan cara tadi klik kanan, kemudian hyperlink, terus pilihlah yang existing file ini. Jadi mana file yang mau kita tuju misalkan. Nah, sebaiknya saran saya ketika misalkan kita hyperlinkkan ke Microsoft Word atau Microsoft Excel ya, ketika kita hendak mau presentasi, maka alangkah baiknya file tersebut harus kita buka dulu. Kita buka, kemudian kita minimize, sehingga ketika kita nanti buka apa namanya, buka hyperlink tersebut, maka akan cepat ditampilkan dibandingkan kita belum membuka sama sekali, maka seakan-akan Microsoft PowerPoint itu nyari dulu filenya di mana gitu kan. Jadi sebaiknya kita persiapkan. Tapi kalau misalkan ini kita arahkan di slide ini masih dalam satu file ini, maka kita pilih place in this document. Kemudian kita klik mana filenya yang mau kita tuju, kemudian kita tinggal OK. Maka nanti akan di situ akan diarahkan ke, ini langsung contoh aja ya, klik kanan, hyperlink, kemudian pendahuluan itu yang mana tadi? Oh, jangan ini. Yang landasan teori ya, misalkan ya. Klik hyperlink landasan teori. Udah ada. Kita perlu siapkan yang lain. Hasil dari pembahasan yang ada nih. Hasil dan pembahasan. Klik ini oke ya. Kemudian saya full screen. Saya klik hasil dan pembahasan ini, nanti akan diarahkan atau dilarikan ke slide yang berisi hasil dan pembahasan. Nah, seperti ini. Terus selain itu, nah ini kalau kita perhatikan ini seperti template ya teman-teman ya. Ada logo Unisma, kemudian ada seperti ini. Kalau kita klik kan nggak bisa, tapi kalau ini kan kita bisa edit, tapi ini nggak bisa diedit. Ini seperti template yang kita bikin sendiri, kita buat sendiri. Gimana cara buatnya? Kita bisa bikin pakai ini, pakai slide master, view slide master sini. Kita klik slide master, maka akan ditampilkan tampilan slide master. Nah, ini kan di sini ada seakan-akan ada slide induk,
slide anaknya. Nah, jika di sini ada beberapa perbedaan di slide, misalkan perbedaan itu maksudnya ada slide yang kita bedakan ya, seperti misalkan kayak desainnya beda, template-nya beda, maka akan muncul beberapa induk yang berbeda di sini. Nah, ini yang gede nih. Nah, contohnya ini, maka setelah kita ditampilkan slide master, maka ini sekarang bisa kita edit. Nih, kita bisa tambahkan misalkan slide sidang tugas akhir prodi teknik mesin. Saya tambahkan misalkan fakultas teknik. Nah, jika sudah begitu kita close aja nih, close master view, maka di sini akan muncul. Nah, fakultas teknik. Ya, ini udah nggak bisa diklik. Kita harus bisa edit, harus masuk ke view slide master. Nah ini seakan-akan seperti ini, seperti template-nya ya, seperti background-nya yang sudah paten permanen, tidak bisa kita edit. Padahal sebenarnya bisa kita edit gitu. Ya, nah ini contoh-contoh ya, gambar juga perlu kita perbanyak ya, yang relevan seperti ini, sehingga audien tidak merasa bosan karena melihat slide kita yang terlalu monoton. Tapi juga jangan sampai slide kita yang dibikin tidak monoton, colorful, banyak animasi, tapi membuat jadi tidak mudah dibaca. Ini yang juga harus diperhatikan. Mungkin itu sedikit ya, PowerPoint ya, membuat PowerPoint yang bisa kalian lakukan, praktekkan sendiri di rumah. Ya intinya kalian tetap eksplorasi aja, dicoba-coba, tidak apa-apa, asalkan ya sediakan waktu yang cukup banyak, belajar terus, insya Allah nanti akan mudah dikuasai seluruhnya ya. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.